Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog hari ini. Ya, sahabat Jawa Timur, peringatan cuaca ekstrim untuk Jawa Timur sendiri ini sudah diberikan ya oleh BMKG pada hari Rabu kemarin. Nah, seperti apa kondisi realnya dan bagaimana dengan potensi bencananya? Nah, sebelum saya menyapa narasumber kita pagi hari ini, saya ingin ajak Anda dulu untuk menyimak berikut adalah pernyataan dari Kepala BMKG Pusat, Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati yang menyampaikan terkait dengan peringatan dini tentang cuaca ekstrim di Jawa Timur. Ya, kali ini nanti kita akan simak terlebih dahulu informasi yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG Pusat terkait adanya informasi atau peringatan BMKG terkait adanya cuaca ekstrim yang terjadi di Jawa Timur. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Sidoarjo. Jadi kami mengkhawatirkan bibit siklon ini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan adanya bibit siklon yang berpotensi menjadi siklon tropis di lepas pantai Jawa Timur. Dalam keterangan pers yang ditayangkan secara daring pada Rabu 24 Februari, Dwi Korita mengatakan bibit siklon yang terpantau melalui citra satelit diprediksi akan menjadi siklon tropis dalam waktu 24 jam ke depan. Hal tersebut diperkirakan dapat menyebabkan intensitas hujan lebat hingga ekstrim. Ia menyebut intensitas hujan lebat hingga ekstrim yang terjadi diprediksi lebih dari 150 mm per jam. Jadi kami mengkhawatirkan bibit siklon ini dapat berkembang dalam waktu 24 jam ke depan dengan probabilitas menengah hingga tinggi. Probabilitasnya menengah hingga tinggi berkembang menjadi siklon tropis. Dwi Korita menambahkan, saat ini bibit siklon tropis itu bergerak dengan kecepatan pusaran 40 km per jam ke arah barat dan ketika menjadi siklon tropis akan bertambah menjadi 80 km per jam. Dia meminta masyarakat mewaspadai fenomena ini lantaran dapat berdampak terhadap intensitas hujan lebat hingga ekstrim yang mungkin menyebabkan banjir di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik sahabat Jawa Timur, pagi hari ini di program Perspektif kita nanti akan berbincang tentang mengantisipasi potensi ancaman cuaca ekstrim sejak dini. Kali ini via Zoom saya juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kita yang selalu menemani saya setiap Jumat pagi ya. Ini ada Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam Mbak Tika. Enak ya Arab siaran mau nyeruput tak lihat tadi. Iya bersama. Iya harus begitu. Karena suaranya biar mulus. Betul. Dan itu biar imunitas terjaga. Nah benar sekali. Sehat ya Cak Parto?
Iya, saya kan tadi Alhamdulillah. menegakkan ekstremitas cuaca bisa teratasi. Oh, aduh. Iya. Dan ya, Caparto, pagi hari ini kita juga ingin menyapa juga narasumber kita yang sudah tersambung juga via Zoom bersama Bapak Teguh Tri Susanto SSIMT selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Mbak Tika, selamat pagi. Selamat Assalamualaikum Pak pagi. Parto, Pak Arif. Salam. Mbak Tika ikut Dosen saya. Oh, dosennya ternyata. Ikut. Oh, oke. Dipanggil Pak Larai. Pak. Larai 10 tahun lebih tua, dipanggil Cak 10 tahun. Saya menyapa di sini Pak, tapi kalau by WhatsApp saya manggilnya Mas gitu lah. Gimana? Tetep ngono Mas, nek ngono cocok wis Mas Teguh. Oh iya gitu ya. Baik, saya juga ingin menyapa juga, kita ingin menyapa juga yang sudah tersambung juga via Zoom bersama Dr. Arif Hargono selaku KPS Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana UNER. Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik Mbak Tika. Alhamdulillah. Silaturahmi Assalamualaikum lagi. juga Iya. Mbak Tika, Pak Parto, Pak Teguh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Selamat pagi, Pak Arif. Ya, nah pagi ini sebelum kita masuki perbincangan kita di program Perspektif, ingin menyampaikan juga bahwa program kita ini juga disiarkan serentak di radio jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, juga Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Ya, ini kita dapatkan kabar yang ya agak sedikit bikin khawatir ya pastinya Caparto, karena cuaca kembali ekstrim. Wah, ini perkiraan padahal kan kita ngebayanginnya mungkin sudah lewat nih kondisi hujan yang begitu ekstrim. Ternyata masih ada potensi lagi. Aduh, gimana nih, Cak? Iya, Menurut jadi kalau Caparto? Nanti yang jelaskan banyak tentu Mas Teguh ya. Karena memang bidang dan kapasitas kelembagaannya di situ, dan nanti Pak Dr. Arif itu juga akan mengeksplorasi bagaimana Magister Manajemen Bencana juga turut memberikan informasi yang baik tentang cuaca yang ekstrim. Kalau ngomong ekstrim, kayak ekstremis, Mbak. Ya. Kayak ekstremis. Jadi begini, alam ini hanya pembukaan reflektifnya adalah sesungguhnya alam itu punya bahasa. Ya, punya bahasa sendiri. Hujan itu bagian dari alam untuk menyapa. Angin, puting beliung, cuaca yang semacam ini. Cuaca itu juga adalah bahasa alam. Untuk itu kita perlu mengenali lebih dekat bagaimana alam berbahasa. Itu sebenarnya kan alam berkomunikasi. Andai saja tidak ada cuaca, tidak ada cuaca ekstrim, tidak ada cuaca normal, tidak ada hari esok tentang apa yang akan terjadi, mungkin tidak akan ada lembaga BMKG. Justru ada cuaca itulah, ada ilmu klimatologis, ada iklim, maka BMKG itu jadi ada. Jadi BMKG, sekolah pasca, ono UNER, ono radio Suara Sidoarjo, dan semuanya ini sebenarnya adalah bagian kita untuk bisa memahami cuaca. Untuk itu saya ini tidak pernah menyalahkan, angin puting beliung, kurang ajar awakmu, ora ento gitu. Jadi tidak boleh manusia mencemooh bahasa alam ini. Tapi bagaimana manusia bisa mensikapi? Untuk itu apa? BMKG memberikan informasi. Hari ini tadi Bu Rita bagaimana menyampaikan sampai 24 jam ke depan akan terjadi ini, perkiraannya semacam ini. Agar apa? Agar manusia menyesuaikan bahasa alam itu, bukan menantang bahasa alam. Oh, kalau kelerengan tertentu timbul hujan pasti ada longsor, maka manusia tidak akan menempati tebing yang 40 derajat kemiringannya, kan begitu. Kalau cuacanya lagi mendung gelap, ada
mendung gelap, angin kencang di Juanda, pasti pesawat jangan terbang dulu. Nah kalau diingatkan BMKG Anda tetap menerjang saja, ya rasakno dhewe. Ngono. Jadi artinya apa? Artinya yuk kita ada ilmu, ada BMKG memberikan informasi bagaimana kondisi cuaca 10 hari ke depan ada, sebulan ke depan ada, setahun ke depan ada, berdasarkan ilmu. Dan berdasarkan ilmu itulah kemudian kita mengambil sikap, oh kalau jam sekian akan ada hujan, maka sedia payung nenek moyang dulu. Oh angin kencang ini nanti alurnya itu loh ada Mbak, jadi kayak ada marka angin. Kalau kita mengenal marka jalan itu sebenarnya ada marka angin, alurnya angin pasti dari sini terdeteksi. Nah bagaimana cuaca ke depan, apa itu cuaca yang ekstrim dan normal, dan bagaimana Jawa Timur cuacanya 10 hari ke depan, kita bisa simak mulai saat ini apa yang akan dipaparkan oleh Mas Teguh, Mas sampean dewi loh ini Mas Teguh, Mas sampean dewi ya. Iya. Nah, jadi tugas sampean sekarang menggali bagaimana arti penting BMKG untuk apa? Agar rakyat dan seluruh sahabat perspektif ini bisa antisipasi 10 hari ke depan, 2 hari ke depan, 1 hari ke depan bisa diantisipasi. Maka ikuti ilmu sebagaimana sekarang akan disampaikan oleh BMKG. Kita simak ulasan Mas Teguh sebelum nanti dianalisis yang ahli dari kampus ini. Dr. Arief ya. Baik, Mas Teguh silakan deh Mas Teguh. Gimana nih? Ya, terima kasih Mbak Tika. Aduh ini saya dapat ilmu banyak dari Cak Parto ini. Perspektif menjelaskannya dari sisi yang berbeda tapi enak didengar. Nah ini mungkin saya harus banyak belajar sama Cak Parto ini. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Parto tadi bahwa alam ini kan selalu apa ya, mencari keseimbangan. Artinya ketika kita di fase di Desember ataupun di akhir 2019 banyak kejadian akhir 2019 dan di pertengahan 2019 itu banyak kejadian yang curah hujannya cukup minim. Kemudian banyak sekali terjadi kejadian kebakaran hutan kalau kita bisa mengingat di tahun 2019 akhir. Jadi ketika ada namanya di akhir tahun 2020 ada analisa anomali La Nina. Nah ini juga berdampak pada beberapa penambahan curah hujan di wilayah Indonesia, namun tidak secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Jadi kalau kita runtutannya pembentukan cuaca di suatu wilayah atau pembentukan iklim di suatu wilayah, seperti kita bicara di Indonesia, kita harus melihatnya dari sisi global, regional, dan lokal. Tinggal yang menguatkan yang mana untuk yang berpengaruh di suatu wilayah. Nah, kalau kita bicara di periode Februari saat ini, kalau kita bisa melihat di tanggal 26 ini, kita sudah masuki Februari dasaran ketiga. Februari dasaran ketiga, kalau perspektif daripada iklim, kita memang masih dalam fase puncak musim penghujan. Dominasi di Jawa Timur masih dalam fase puncak musim penghujan. Artinya, ketika puncak musim penghujan yang sudah kita prediksikan dan kita sudah rilis di bulan Oktober ataupun November, di Oktober kalau nggak salah di 2020, bahwa puncak musim penghujan di Jawa Timur didominasi di bulan Januari dasaran ketiga hingga Februari dasaran ketiga. Nah kalau kita bicara mengerucut lagi di kota-kotanya, memang di sekitar 30 zona musim di wilayah Jawa Timur, ini di Jawa Timur bagian tengah dan Jawa Timur bagian utara masih memasuki puncak musim penghujan, termasuk kota Surabaya, kemudian Kabupaten Sidoarjo, dan beberapa wilayah lainnya seperti di Pulau Madura. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Betul tadi Cak Parto bilang bahwa mungkin kalau nggak ada cuaca, BMKG nggak ada, Pak ya. Jadi memang benar itu, Pak. Jadi pengamatan kita ini ya kalau nggak mengamati cuaca ya mengamati apalagi gitu ya, Pak ya. Jadi memang tupoksi kami ialah mengamati,
mengolah, dan mendiseminasikan. Nah, sekarang kalau kita sudah mengamati, mengolah, dan mendiseminasikan, tinggal siapa nih usernya yang mau menggunakan itu sebagai antisipasi atau kewaspadaan kemandirian terhadap fenomena-fenomena cuaca yang akan terjadi. Nah, memang di era digital ataupun di era milenial saat ini sebenarnya sudah mudah sekali untuk mengakses informasi-informasi terkait dengan dinamika cuaca, baik itu skala harian, 3 harian, mingguan, bahkan bulanan. Nah, kalau kita bicara bulanan, kita berarti sudah meranahnya ke ranah iklim untuk lebih yang perencanaan lebih panjang, misalnya untuk terkait dengan pola tanam ataupun pembangunan suatu wilayah dan lain-lain. Jadi saya rasa memang selain kita sebagai unsur pemerintah untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan dinamika cuaca secara harian sampai dengan bulanan, saya rasa juga butuh peran serta daripada masyarakat ataupun kepada insan masyarakat untuk bisa mengakses informasi kami untuk menjadi bahan minimal masukan untuk antisipasi potensi-potensi cuaca yang tidak baik ataupun cuaca buruk untuk mengurangi risiko kebencanaan mandiri, seperti itu. Kira-kira Mbak Tika. Iya. Ya, nah Pak Teguh, ini kan kalau kita lihat dari cuaca ekstrim yang muncul ini kan informasi yang diberikan kan di hari Rabu untuk 3 hari ke depan begitu. Nah ini memang perkembangan cuaca dari suatu daerah, suatu wilayah menuju ke wilayah lain itu apakah sebegitu cepatnya kah prosesnya begitu? Atau itu bisa diprediksi atau bisa dihitung tidak sih sebetulnya oleh BMKG? Ya, kalau kita bicara perakiraan, tentu saja ini sudah melakukan melalui beberapa tahapan ya. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita membuat satu perakiraan, baik itu harian, 3 harian, 1 minggu sampai dengan bulanan, tentu beberapa parameter unsur untuk menjadi bahan pertimbangan kami untuk membuat satu perakiraan itu sudah dimasukkan. Jadi misalnya beberapa parameter kita melihat trennya bagaimana setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau trennya 3 hari yang lalu, 1 minggu lalu seperti apa. Kemudian kita lihat pengungkit ataupun pengganggu yang mengganggu bahwa akan muncul potensi-potensi turun hujan, misalnya kondisi angin yang kalau kita lihat ada angin yang berkumpul di satu wilayah, ataupun ada kecepatan angin yang cukup tidak terlalu kencang tapi ada perlambatan di suatu wilayah. Nah ini daerah-daerah tersebut adalah potensi-potensi yang bisa menyebabkan tumbuhnya awan hujan secara efektif. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan kami. Kalau terkait dengan rilis Ibu Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika di hari Rabu terkait dengan perkembangan siklon tropis yang berdampak di wilayah Indonesia, memang itu betul sekali. Kemarin di hari Rabu memang ada tumbuh di selatan Jawa terkait dengan bibit siklon tropis. Tapi memang kalau untuk dampak yang paling terkena di wilayah-wilayah Indonesia ataupun di wilayah bagian barat Indonesia lebih didominasi di wilayah Jawa bagian barat, kemudian Sumatera bagian agak ke selatan, pesisir selatan Sumatera sampai dengan wilayah Bandar Lampung. Sementara kalau di Jawa Timur ini kalau saya melihat kalau lihat pola angin yang terupdate sampai dengan tadi malam, kalau kita melihat memang efek daripada siklon tropis ini cukup minim, tapi hanya berlaku di wilayah-wilayah selatan daripada Jawa Timur saja. Tidak seluruh wilayah Jawa Timur, tapi hanya selatan Jawa Timur saja yang bisa meningkatkan potensi curah hujan secara signifikan, baik itu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tapi tidak seluruh wilayah Jawa Timur. Kalau kita bicara musim, kita memang masih karena suhu di wilayah perairan Indonesia cukup hangat, kemudian monsun Asia juga masih cukup aktif. Saya rasa untuk di wilayah-wilayah bagian utara daripada Jawa Timur ini lebih pada masih di fase musimnya, bukan karena siklon tropis secara langsung. Seperti itu kira-kira. Iya, pantesan kemarin Sidoarjo seharian hujan terus gitu, nggak berhenti ya. Surabaya bareng, Mbak. Surabaya juga ya. Sampai semalam. Iya. Tapi pagi ini udah cerah lagi. Gimana Surabaya, Japarto? Oh, sama. Udah cerah. Apalagi siaran semacam ini tambah cerah. Tambah cerah ya. Kena lagi mau tambah siang Jakarta hujannya siang, insya Allah. Oh, oke. Jadi
antisipasi itu artinya ada ilmu, dan bagaimana Dr. Arief mensikapi hal semacam ini secara akademik, kan gitu toh? Nah, ini dia. Monggo. Silakan Pak Arief, Dr. Arief. Matur nuwun kesempatannya Pak Parto, Mbak Tika. Menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Parto dan Pak Teguh ini ya. Jadi kalau di Magister Manajemen Bencana, itu kan manajemen bencana gitu ya. Tadi Pak Parto juga sudah menyampaikan kalau alam itu jangan dilawan gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mengelola begitu dengan baik ya. Jadi kalau di manajemen bencana, jadi bencananya itu dimanage, dikelola. Dan kalau kita bicara bencana itu ada beberapa hal yang bisa kita kelola begitu ya. Jadi saat sebelum bencana, kemudian saat bencana itu terjadi, dan pasca bencana. Nah, jadi kalau pada konteks ini barangkali akan lebih baik kalau kita memprioritaskan proteksi diri atau bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum terjadinya bencana. Nah, kalau dari manajemen bencana ada beberapa hal yang mungkin bisa perlu kita perhatikan seperti upaya pencegahan, upaya mitigasi, kemudian ada sistem peringatan dini sampai kepada kesiapsiagaan bencana. Nah, itu ketika kita melakukan itu memang satu yang penting kita berdasarkan evidence. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Teguh bahwa ketika kita melakukan upaya-upaya pencegahan itu kita berdasarkan data begitu. Tadi Pak Teguh juga sudah menyampaikan dengan baik perlu pengumpulan atau analisis data. Nah, data itu yang sebaiknya kemudian diolah lalu kemudian disebarluaskan. Tadi yang menggunakan data itu siapa? Ya semua bisa menggunakan. Tadi Pak Teguh juga sudah menyampaikan ada berbagai sekarang di era teknologi informasi, media itu informasi bisa disebarluaskan, itu bisa kita pakai sebagai upaya ikhtiar kita untuk melakukan upaya pencegahan. Tadi ada 3 hal yang sangat penting ya, tempatnya ada di mana ya, kita perlu waspada, kita ini tinggal ya di lokasi yang seperti apa, apakah daerah tempat tinggal kita ini rawan terhadap bencana, dalam hal ini cuaca ekstrim begitu. Kalau cuaca ekstrim tadi kan kemungkinannya ada terjadi puting beliung, kemudian banjir dan sebagainya. Apakah daerah kita ini, kita tinggal ini berada pada daerah yang rawan bencana? Nah, begitu. Jadi kita kalau memang seperti itu kita harus mengambil upaya-upaya tindakan. Selain lokasi, kemudian yang penting adalah waktu kapan terjadinya itu juga harus kita perhatikan. Nah, itu hal-hal yang bisa dipelajari, bisa dikelola sebagai upaya kita untuk melakukan pencegahan. Dan itu yang kalau dari sudut pandang akademisi tentunya kita mengelolanya berdasarkan data-data yang ada, data-data yang punya, termasuk data-data dari BMKG di tempatnya Pak Teguh gitu ya, karena kita tentunya supaya menghasilkan informasi atau kabar yang baik begitu ya tentunya juga harus bersumber dari data yang baik juga, dan itu yang kita lakukan ya di sekolah pasca sarjana ya, kita melakukan ikhtiar untuk melakukan untuk pembelajaran bersama, diskusi bersama bagaimana kita mempelajari untuk mengelola bencana ini agar memberikan dampak yang minimal. Tentunya salah satunya berdasarkan data-data tadi. Demikian sementara Pak Parto. Ya, tambah terang toh Pak Tika ya bahwa cuaca ekstrim atau tidak ekstrim tadi datanya dari Pak Teguh harus dikelola sedemikian rupa sehingga kita ini semuanya bisa selamat. Wong alam itu nggak sengoco, angin lewat ikane yo wis jalure. Menungsone yang salah menempatkan dirinya gitu ya. Tapi bagaimana semua itu bisa dicapai biar kita tetap selamat?
ikuti dulu pesan-pesan dari yang berikut ini, kata Mbak Tika, mesti mau jame wayahe ya. Iya, wes wayahe. Baik, terima kasih Cak Parto dan sahabat Jawa Timur semuanya pagi ini. Untuk Anda yang juga ingin ikutan sharing di program Perspektif, Anda bisa bergabung di line telepon interaktif Suara Sidoarjo 0318961514 atau bisa lewat WA di 0821326409. Yang sedang nonton juga, ini ada beberapa yang sedang menyimak dari LPPL Radio Suara Sampang, dan Rulis Herman juga ini sedang nyimak di YouTube Live Suara Sidoarjo. Anda bisa ikutan sharing juga ya di kolom chat, atau bisa inbox di Facebook Suara Sidoarjo, atau juga lewat radio masing-masing. Nanti boleh disampaikan ke Suara Sidoarjo. Kita akan bacakan bersama sharing atau pertanyaannya untuk ketiga narasumber kita. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogi di Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, ada yang 600 juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, salah satu program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19 adalah program perlindungan sosial Perlinsos oleh Kementerian Sosial. Pada tahun anggaran 2021 ini meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai atau BST. Nah, bantuan sembako untuk 18,8 juta keluarga senilai 45 triliun rupiah. PKH senilai 20 triliun rupiah dan BST untuk 10 juta keluarga senilai 12 triliun rupiah. Agar penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu untuk bantuan sembako, Kemensos bekerja sama dengan Bank Himbara, meliputi BNI,
BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Dan juga melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur yang sulit dijangkau. Sedangkan penyaluran BST semuanya melalui PT Pos Indonesia langsung ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Informasi ini disampaikan oleh Kominfo, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPEN, dan juga Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Ya, sahabat, kembali di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas, dengan sudut pandang yang luas, yang juga disiarkan serentak di jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur dan lembaga penyiaran swasta lainnya di Jawa Timur. Nah, kita masih membahas tentang mengantisipasi potensi ancaman cuaca ekstrim sejak dini. Cak Parto sudah disapa, Cak, oleh Pak Muzaki yang ada di Sukodono, ini sudah bergabung. Terus Mbak, nanti dibacakan banyak, Mbak Julia sudah SMS sama bengi. Oh iya, di Facebook Suara Sidoarjo ya. Oke, nanti saya coba bacakan ya, Bunda Yulia. Kalau di ono Mas Teguh sing ganteng tampil dhek muncul. Itu dia. Saya ingin sapa dulu, ini ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Salam, Mbak Muzaki. Selamat pagi juga untuk semua narasumber. Pagi ini Mbak Tika lagi flu ya. Waduh, ketahuan dong ya. Iya, saya mau bacakan WhatsApp-nya Pak Muzaki ini, tapi saya agak grogi Cak Parto. Karena Muzaki koyoke Pak Muzaki koyoke penerawangane luar biasa. Ya. Iya, itu dia. Suara jenengan itu berarti getarannya dirasakan Pak Muzaki. Nah itu, padahal saya kan lagi mencoba untuk jadi kayak Nick Ria gitu loh suaranya. Cak Parto ya, ini Pak Muzaki kok bawa nama saya ya untuk WhatsApp-nya. Katanya begini, kalau saya setiap harinya mendengarkan Suara Sidoarjo, biasanya di awal pembukaan Mbak Tika atau di tengah Mbak Tika siaran itu biasanya update informasi dari BMKG. Terima kasih terima kasih Pak Muzaki. Nah, tapi kadang informasi cuaca yang dibacakan oleh Mbak Tika dari BMKG itu kadang kalau saya rasakan tidak ada yang tidak sesuai, tidak pas dengan ternyata yang terjadi saat ini. Oh, maksudnya mungkin informasi yang saya bacakan itu tidak sama begitu ya. Kalau saya mungkin bacakan siang nanti jam 1 kemungkinan turun hujan tapi nggak turun hujan, mungkin gitu maksudnya ya. Oke. Nah, ini yang ditanyakan. Apakah memang prediksi ini yang ditentukan oleh BMKG, keakuratannya seberapa besar sih dengan potensi-potensi cuaca yang kemungkinan akan terjadi? Terima kasih sebelumnya, sukses selalu untuk semua narasumber dan juga Cak Parto dan Mbak Tika, salam sehat. Pak Muzaki juga tambah sehat, tambah mulia, tambah rezekinya akeh. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya nggak didoakan itu yang paling belakang sendiri tadi. Otomatis dalam hatiku langsung terus selalu terdoakan. Amin. Doa yang baik kembali kepada yang mendoakan, Cak Parto. Ya, Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio kita itu pasti sehat, panjang umur, rezekinya akeh, yo iso siaran terus. Amin, amin, amin. Iya Cak Parto, doanya yang baik-baik kembali kepada yang mendoakan gitu ya untuk Cak Parto. Amin. Iya, silakan Mas Teguh, mungkin boleh ditanggapi. Iya. Iya, makasih Mbak Tika. Terima kasih Pak Muzaki atas partisipasinya untuk ikut dalam siaran di pagi hari ini. Jadi memang betul kalau di kami Mbak ya, yang nggak boleh salah itu data Mbak. Yang boleh salah itu perakiraan. Jadi perakiraan ini ialah usaha kita dengan beberapa parameter yang kita masukkan, baik itu secara global, regional, lokal, historical, cuaca di suatu wilayah, iklim suatu wilayah, sehingga kita bisa membuat perakiraan suatu wilayah pada saat itu. Jadi misalnya parameternya ketika kita sudah memasukkan semua dengan perhitungan yang cukup maksimal sesuai dengan kapasitas kami sebagai seorang perakirawan atau sebagai pengamat cuaca, ya ini kembali lagi bahwa ada beberapa hal yang di luar kendali kita.
dalam hal ini ialah alam tadi. Gitu. Jadi kuasa Tuhan ini, kuasa Allah ini memang tidak ada yang tahu. Tapi kita, kalau kami dari perspektif dari BMKG selaku instansi yang mempunyai tusi ataupun tugas dan fungsi sebagai media untuk memberikan informasi cuaca kepada masyarakat umum, perlu dipahami bahwa memang kita sudah melakukan sesuatunya itu sesuai dengan pertimbangan yang betul-betul. Agak berat memang ketika kita sudah membuat suatu prediksi, suatu peringatan dini, tapi tidak kejadian. Nah, ini menjadi koreksi kami ke dalam ataupun sebagai bahan kami ke dalam untuk ya melucut supaya lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa faktor yang kita harus pertajam lagi, karena suatu perakiraan ataupun suatu hasil perakiraan yang baik ialah ketika kita memasukkan beberapa variabel atau beberapa pertimbangan yang cukup banyak. Makanya kami sangat bergantung dengan alat-alat kami juga, kemudian sangat bergantung dengan skill pengalaman dari perakirawan kami juga untuk membuat suatu perakiraan secara baik ataupun secara tepat. Nah, tetapi insya Allah kami juga melakukan verifikasi untuk menjadi koreksi kami ke dalam. Kalau perakiraan kami di Jawa Timur, karena BMKG Juandani selaku koordinator wilayah Jawa Timur, mungkin sedikit bisa kami sampaikan terkait dengan verifikasi perakiraan cuaca. Insya Allah kita sudah mencapai 80% untuk ketepatan untuk perakiraan cuaca. Nah, kalau kita ke wilayah peringatan dini kalau mungkin Bapak-Bapak ataupun Mbak Tika mengikuti sosmed kami sering melihat ada peringatan dini potensi cuaca ekstrim jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini kalau kita melihat untuk peringatan dini, verifikasi kami juga sudah cukup baik, sekitar antara 85 sampai dengan 90%. Jadi memang semua ini sudah kita lakukan secara proporsional, Mbak, sesuai dengan tusi kita, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kita, baik itu secara pengalaman, secara tools, secara historical suatu wilayah, dan juga mempelajari wilayah-wilayah tersebut yang kita untuk membuat perakiraan untuk bisa disampaikan yang terbaik untuk masyarakat. Tinggal masyarakat bagaimana menyikapi terkait dengan informasi itu sebagai kewaspadaan mandiri untuk terhindar dari kondisi-kondisi cuaca ekstrim atau kebencanaan yang akan terjadi di suatu wilayah. Kira-kira demikian. Cak Muzaki itu sebenarnya dia curhat. Cak Muzaki ini luar biasa, Mbak Tika, ya. Datanya benar, Cak Muzaki. Ingat, jadi data-data yang ada angin atau hujan mendung di wilayah Sukodono jam 10 pagi ini ada, datanya ada itu. Ada. Cuma sholat duha Cak Muzaki ini Cak sore ponggoku yang do Sukodono ini mau nyunat anake. Wis dandan-dandan terop barang sudah mau nyunat ndonga mbok yo dipindah Gusti mendunge sing do daerah Sukodono dipindah nang Buduran ae. Pindah nang Buduran. Jadi mendungnya ada, hujannya lokasinya berbeda karena didorong oleh doa Cak Muzaki. Nah, itu. Cak Parto selalu punya perspektif yang berbeda pasti ini, Mas Teguh dan juga Dr. Arif ya. Jadi ini yang senang saya sama Cak Parto ya. Oke, Cak, ini sebelum ke Dr. Arif, ada yang bergabung kembali di redaksi. Saya ditemani manajer siar saya ini Pak Diding yang menemani di redaksi. Langsung manajernya, Pak. Wah, ini dia. Spesial ini. Aja lali kok sore iku jam piro, jam 4 iku sing wayahe iklan iku lho kan Danono jare berubah. Iya, silakan Mas Diding. Ya, ada Pak Budi Sulastomo di Tulungagung Kalangbret bertanya ini. Pak Budi Kalangbret, iki pendengar setia kita. Ya, ini tanya ini apakah peringatan cuaca ekstrim dini kemarin itu sama dengan terjadinya potensi bencana yang diakibatkan oleh hidrometeorologi? Itu yang dari Pak Budi. Kemudian ada lagi dari Bu Dwi di Lumajang. Sebenarnya untuk bencana itu penyebabnya apakah memang murni dari alam ataukah memang dari kegiatan manusia sendiri yang menyebabkan alam kehilangan daya dukung atau apa? Itu. Oke, baik. Pertanyaan bagus-bagus ini dari luar kota ya.
luar Sidoarjo maksudnya. Nah, ini keren. Iya, silakan boleh ditanggapi dulu 2 pertanyaan sudah masuk. Oh ini, Mas Arief coba Pak. Iya, Dokter Arief. Kalau saya itu kan bagian ngisi hatinya mereka itu. Nah, ini Mas Arief itu diisi ilmu disik, ya. Iya. Siapa yang menyebabkan bencana-bencana ini? Nah, itu Dokter Arief ini. Matur nuwun. Wah, ini hanya berbagi mawon Pak Parto. Kita kan sharing gitu, sharing sama-sama belajar begitu. Iya, jadi memang kebencanaan yang pertama tadi tentang kebencanaan dan sistem peringatan dini. Memang kalau kebencanaan, kalau kita merujuk pada undang-undang yang dikeluarkan itu kejadian yang memberikan dampak kerugian pada manusia, dan itu bisa bermacam-macam. Apakah itu karena alam, bisa juga non alam begitu. Ya, jadi kalau alam, jadi contohnya seperti banjir, tanah longsor, puting beliung dan lain sebagainya. Sementara yang non alam itu contohnya adalah penyakit. Jadi seperti sekarang ini ada pandemi COVID itu juga termasuk pada bencana begitu, bencana yang non alam disebabkan karena masalah penyakit. Nah, itu yang tentang kebencanaan. Sementara peringatan dini itu adalah, atau sistem peringatan dini itu merupakan satu mekanisme atau upaya yang dilakukan sebagai early warning kita, sebagai upaya untuk ikhtiar kita untuk menyampaikan berbagai macam informasi, mekanisme untuk mulai dari penyebaran informasi, kemudian untuk pencegahan, mengurangi dampak, ya, kesiapsiagaan begitu, dan itu dilaksanakan baik secara struktural maupun non struktural, secara organisatoris maupun melalui pemberdayaan masyarakat, dan itu perlu dilaksanakan secara terintegrasi. Kemudian yang terkait apakah bencana itu disebabkan karena manusia atau karena alam atau bukan, ya tentunya semua ada perannya begitu, semua ada porsinya begitu, karena sedikit banyak peran manusia atau perilaku manusia itu juga memberikan dampak terhadap alam, misalkan terkait tentang kerusakan lingkungan, kemudian bagaimana kita memperlakukan alam dan lain sebagainya, tentunya bisa memiliki potensi berdampak pada alam juga, yang kemudian membuat alam itu mempunyai kondisi yang kemudian menjadi rawan begitu, daerah itu menjadi rawan terhadap terjadinya bencana begitu. Dan kalau di di Magister Manajemen Bencana, insya Allah itu juga akan kita diskusikan, kita pelajari bersama begitu, yang masuk dalam konteks upaya prabencana tadi, mulai dari pencegahannya, mitigasinya, sistem peringatan dininya sampai kesiapsiagaan terhadap bencana. Mungkin begitu sementara Pak Parto. Dan Pak Teguh, halo Pak. Ya, jadi Mbak Tika, saya yakin data yang dimiliki oleh Mas Teguh semua terverifikasi kok, semua terverifikasi dan akan terketahui, misalnya nanti 2 hari ke depan apa yang akan terjadi, paling tidak kita sudah antisipasi. Apalagi ada yang di siapa Mbak Yuli itu perlu ditunggu Mbak itu. Iya, ini sudah siap saya nih. Ini bahkan komentarnya Bunda Yulia ini sudah sejak 11 jam yang lalu loh. Sebelum talk show-nya jalan sudah sharing duluan ini Bu Yulia. Untuk itu saya video karena memperhatikan Mbak Yulia. Waduh, Masya Allah. Iya, kata Mbak Yulia begini, ancaman cuaca ekstrim yang berpotensi menyebabkan bencana ini memang menjadi urusan bersama, seperti curah hujan yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan banjir. Diperlukan kesadaran dan sinergi semua pihak, semua pemangku kepentingan. Dibutuhkan koordinasi antar lembaga agar penanganan bencana lebih terintegrasi. Meningkatkan kewaspadaan, membangun drainase, melakukan pengerukan sungai, tidak membuang sampah di sungai, dan menjaga alam dan lingkungan. Nih, keren Mbak Yulia. Iya, Bunda Yulia. Pak Teguh langsung merdeka. Ya, mungkin sedikit menambahkan ya Pak Prof. Coba aja diwayahin jenengan saiki. Pak Arief, jadi betul tadi Pak Arief cerita bahwa memang
selain dari unsur secara alam tadi seperti hujan ataupun petir dan lain, sebenarnya perubahan dinamika iklim ataupun cuaca ini memang kita harus jujur memang tidak juga berpengaruh daripada perkembangan zaman. Artinya mungkin faktor kerusakan lingkungan atau ada perubahan beberapa pembangunan ataupun pembangunan di wilayah suatu perkotaan dan lain-lain ini juga berpengaruh dari potensi lanjutan terkait dengan kejadian bencana. Jadi kalau kita bicara Jawa Timur ini sebenarnya kita lebih senangnya menyebutnya kalau dari kami dan rekan-rekan BPBD ini sebagai laboratorium kebencanaan. Jadi di Jawa Timur lengkap sekali parameter terkait dengan kebencanaan, ada puting beliung, ada hujan yang bisa disertai dengan banjir bandang, tanah longsor, sampai dengan potensi tsunami dan juga likuifaksi. Jadi sebenarnya setiap tahun ancaman kebencanaan itu pasti ada. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat atau sebagai warga Jawa Timur yang baik, ya kita harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tidak mungkin kita satu Jawa Timur akan eksodus ke Kalimantan, tidak mungkin, Mbak. Katanya di Kalimantan tidak ada kebencanaan. Nah, ini yang bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik terkait dengan adaptasi untuk menghadapi potensi-potensi kebencanaan minimal di wilayah yang kita tinggali. Ketika kita misalnya tinggal di wilayah Sidoarjo, apa sih yang rawan di Sidoarjo ini? Mungkin kalau di sisi perkotaan mungkin terjadi genangan ataupun banjir. Atau kalau pada saat peralihan ada potensi puting beliung. Ini menjadi pembelajaran kita untuk bagaimana sih melihat ciri-cirinya puting beliung, ciri-ciri hujan yang cukup deras. Nah, ini bisa kita pelajari bersama. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Parto, Pak Arif. Luar biasa. Jadi Mbak Tika, apa ada lagi dari YouTube semua dibaca biasanya? Ada yang tertinggal. Ya, sudah tidak ada lagi yang bergabung pagi ini. Waktunya sepertinya Caparto ini untuk memberikan closing remarks juga nanti bersama dengan narasumber lainnya tentunya juga. Untuk pesan-pesan terakhirnya, jadi begini, seluruh para pendengar, sahabat perspektif, sahabat Jawa Timur, kita ucapkan terima kasih pada BMKG yang terus-menerus, BMKG Juanda ini, ya, Pak Mas Teguh Trisusanto ini. Santoso ini luar biasa, Mas. Ini koyoknya anak ketiga Mas Tri paling ya. Iya betul, Prof, betul. Saya anak ketiga. Jadi juga terima kasih pada Pak Arif Hargono, ini satu kearifan yang terus-menerus diajarkan di kami. Jadi kita kembali karena ini harinya hari Jumat dan saya yakin Al-Qur'an itu sudah mendeskripsikan kerusakan di darat, di laut, di udara itu sebenarnya di mana-mana kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia. Jadi sumber permasalahannya sebenarnya kita sendiri, manusia sendiri. Tatkala engkau tebang pohon, hujan nikmat menjadi laknat. Engkau kemudian meninggalkan longsor. Oh, sudah ngerti BMKG sudah ngomongkan ini ada awan sibi. Wes seru awan gelap, awan sibi. Sik nantang ae, terbang ae, akhirnya engko ono pesawat macam-macam. Inilah ilmu, gunanya ilmu itu untuk menjaga, menghindari itu. Oh, sudah ngerti laut gelombang tinggi. Kalau laut gelombang tinggi, dulur-dulur nelayan dan pelayar-pelayar kapal para nakoda paham bahwa oh gelombang tinggi ya jangan melaut dulu. Kalau Anda tetap memaksa melaut, jangan salahkan alam menenggelamkan kamu. Jadi sebenarnya ini urusan manusia. Urusan manusia biar lebih bijak mendengar suaranya alam lebih jernih. Sehingga kita itu tidak ada bencana. Kata angin itu loh, iki loh aku kayak biyen sejak Nabi Adam itu ya lewatku sini ini. Alur puting beliung itu tanya ilmu BMKG kalau tidak percaya. Tanya teman-teman hidrologi. Air itu setiap 200 tahun sekali itu punya siklus, lewatnya ya lewat jalan itu. Nanti akan kembali lagi di jalan itu. Untuk itu jangan berumah di situ. Untuk itu peribahasa kita dulu,
kalau takut kebanjiran jangan berumah di tepi pantai. Nah awakmu saiki lho pantai kok bangun villa kabeh lho Cak ya. Dibangun nih gak karu-karuan nyono hotel tepi pantai, nanti do tebing-tebing villa-villa di bukit-bukit. Wah bukit itu untuk konservasi, bukan untuk villa. Nah tak kalah hujan dok bokor longsor kabeh, nggak disebut bencana alam, padahal itu kelakuannya manusianya. Untuk itu yuk kita sekarang bijak, lebih arif, karena Pak Arif Hargono KPSC. Jadi untuk ngelola manajemen bencana itu kita kemudian bernegara lebih konsisten, kita teguh pendirian kita. Sebagaimana Pak Teguh ini sebagai koordinator. Ya. Jadi yuk kita teguh mengikuti ilmu. Kalau ini iklimnya ini, cuacanya ini, sedio, ojo lawan cuaca ekstrim ini. Kita mengalah kepada alam akan selamat. Itu Iya, yang paling dekat yang jelas ini prediksinya siang nanti akan turun hujan gitu ya Pak Teguh ya, Mas Teguh. Ya, betul sekali Mbak Tika, kita prediksi di wilayah Sidoarjo kita karena berbasis kecamatan 3 jaman antara jam 13 sampai dengan jam 16. Ini potensi hujan di wilayah Sidoarjo. Sidoarjo aja atau kota lain juga? Kota lain juga ada beberapa, tapi kita kan karena bicara di wilayah Suara Sidoarjo ini ya kita masih saya bacakan Sidoarjo dulu. Oh ini Cak Parto juga penasaran Surabaya kira-kira siang nanti hujan nggak ya Cak Parto? Iya. Cuaca dan hujannya di 17 lokasi. 17 lokasi. 17 lokasi di mana? Di mana aja? Wali kotanya hari ini dilantik. Iya. Oke deh, baik. Pelantikan soalnya. Cuacanya nyaman hari ini karena orang dilantik. Amin, mudah-mudahan begitu ya. Menjadi keberkahan bersama ini nanti ya dengan pelantikan 17 kepala daerah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Cak Parto, terima kasih Mas Teguh, Dr. Arif, terima kasih atas waktunya juga, sharing dan juga ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk semua sahabat Jawa Timur yang mendengarkan. Cak Parto insya Allah ketemu lagi pekan depan, karena nanti sore yang tugas di Erlangga Forum bukan saya. Kayaknya Billy nanti yang bertugas. Mas Didi siapapun yang tugas Mas. Oke, baik, sukses. Pukul 3. Siap. Sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Cak Parto. Untuk semuanya, Pak Parto, Pak Teguh.